dijadwalkan hari Kamis besok ya, hari Kamis besok lusa secara offline, yaitu di kelas. Kemudian kalau materi UTS-nya itu mulai dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir, yaitu distribusi diskrit. Untuk materi yang distribusi kontinu, seperti materi pada pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya, itu nantinya masuk ke dalam materi untuk ujian akhir semester. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa macam distribusi diskrit. Kemudian selanjutnya kita juga akan pelajari distribusi kontinu. Jadi yang membedakan antara distribusi probabilitas diskrit sama distribusi probabilitas kontinu adalah karakteristik atau sifat dari variabel acaknya. Kalau di distribusi diskrit, variabel acaknya itu bernilai diskrit, contohnya seperti jumlah orang, gitu ya. Itu kan diskrit ya. Tapi kalau misalkan di kontinu, ya kan variabelnya itu bisa bernilai kontinu. Contohnya seperti probabilitas, ya kan, ketika memotong sebuah produk, panjangnya itu misalkan 7,3 mili. Gitu. Pertama, di distribusi kontinu ini ada distribusi continuous uniform. Jadi kalau distribusi uniform ada yang masuk diskrit, ada yang masuk kontinu. Bedanya mana? Bedanya adalah kalau di distribusi diskrit, ya kan, variabelnya itu variabel acak yang dilambangkan dengan nilai X, X-nya itu nilainya diskrit. Tapi kalau di distribusi kontinu, variabel acak yang disimbolkan dengan X, X-nya itu bernilai kontinu. Jadi kalau misalkan nilai X-nya itu, nilai variabel acaknya terletak antara A dan B, A itu adalah nilai minimum, dan B itu adalah nilai maksimumnya. Kalau di distribusi uniform diskrit, nilai X-nya itu diskrit. Misalkan A-nya itu 0, nilai minimumnya 0, B-nya itu nilai maksimumnya 10, maka kalau di distribusi uniform diskrit, X-nya itu bernilai 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai nilai maksimum 10. Tapi kalau di distribusi uniform kontinu, X-nya itu ketika A-nya nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya itu B-nya itu 10, maka nilai A itu terletak pada titik-titik sepanjang antara nilai 0 dengan 10 tersebut. Jadi nilai dari X-nya itu antara X1 dengan X yang lainnya itu saling berhimpit gitu ya. Saling berhimpit. Nah, kalau distribusi uniform ya kan itu karakteristiknya peluang keluarannya itu kan berimbang. Kalau di distribusi uniform yang diskrit, contohnya seperti melempar koin, ketika koinnya itu berimbang, maka muncul sisi mata gambar dan angka itu kan uniform, setengah-setengah. Atau ketika misalkan melempar dadu yang punya 6 sisi, maka peluang muncul mulai dari angka 1 atau 2 sampai dengan angka 6 itu kan uniform. Kalau di distribusi continuous, maka yang digunakan itu adalah probability density function atau PDF, atau fungsi kepadatan probabilitas. Oke, jadi beda ya dengan diskrit. Kalau diskrit itu menggunakan probability mass function. Dan kalau di diskrit itu menggunakan probability mass function atau disingkat dengan PMF ini. Dan probability mass function ini, ya kan itu kalau disimbolkan kan PX gitu ya. PX. Probabilitas ketika X-nya bernilai tertentu. Tapi kalau di probabilitas yang kontinu,
Kalau di probabilitas yang kontinu itu pakai PDF, probability density function, yang simbolnya itu Fx. Jadi beda, Fx sama Px tujuannya sama, sama-sama menghitung probabilitas. Tapi kalau Px itu probability mass function untuk distribusi discrete. Tapi kalau untuk distribusi kontinu itu pakai probability density function yang simbolnya itu Fx. Jadi karena variabel X-nya itu kontinu, maka nilai X-nya itu terletak pada sepanjang titik. Terletak pada sepanjang titik antara A dengan B. Gitu ya. Beda dengan discrete. Discrete itu cuma terletak pada titik-titik tertentu aja. Karena nilai dari variabel aja X itu terletak pada sepanjang titik di range A sampai dengan B, maka untuk mencari probabilitas ya kan sebuah keluaran ketika bernilai X itu menggunakan integral. Jadi integral dari fungsi probability density function-nya, kemudian dengan batas bawah dan batas atas sesuai dengan nilai X yang dicari. Jadi kalau misalkan fungsi dari Fx-nya itu diintegralkan mulai dari batas bawahnya itu nilai minimum, batas atasnya adalah range maksimumnya, maka itu sama dengan probabilitas kemungkinan semua kejadian yang bisa terjadi. Sehingga nilainya itu sama dengan 1. Oke, jadi itu tadi bedanya antara distribusi discrete kontinu sama distribusi yang antara distribusi discrete sama distribusi kontinu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semua distribusi itu mempunyai parameter. Distribusi uniform, baik discrete maupun kontinu sama-sama punya parameter nilai minimum dan juga nilai maksimum. Cuma kalau di distribusi uniform yang discrete itu kan pakai
Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi sempat ada gangguan. Oke. Jadi pertama ketika akan menggunakan sebuah distribusi teoritis itu pasti harus tahu parameternya ya. Pertama kan harus tahu parameternya apa dan definisi dari variabelnya itu seperti apa. Oke, kalau untuk distribusi uniform parameternya adalah parameter nilai minimum dan nilai maksimum A dan B. Kalau sudah tahu parameternya dan kemudian sudah tahu variabelnya seperti apa, nanti tinggal mengikuti dari persamaan yang sudah dibangun oleh para ahli ini, mulai dari menghitung min maupun variansnya. Contohnya, ini penggunaan distribusi uniform. Jadi kalau penggunaan distribusi uniform, itu anggapannya adalah semua kemungkinan keluaran yang bisa terjadi itu memiliki probabilitas yang sama. Contohnya seperti kita melempar koin, itu kan kalau koinnya berimbang, probabilitas muncul sisi uang sama sisi gambar itu kan sama-sama setengah. Berarti probabilitas muncul dua keluaran tadi itu sama. Itu dinamakan dengan distribusi uniform juga. Kemudian kalau kita melempar dadu, dadu itu punya 6 sisi. Jadi ketika probabilitas muncul angka 1 sampai dengan angka 6, ya kan, kalau dadunya itu misalkan dibuat benar-benar kubus yang simetris, maka itu juga memiliki peluang muncul suatu angka yang nilainya itu sama-sama seperenamnya probabilitasnya. Kalau kasus ini kasus pemotongan permen. Jadi pembuatan permen itu, ya kan, adonannya itu digulung, dirol, kemudian ya kan nantinya akan dipotong sepanjang 40 cm. Kemudian setelah mengeras, nanti permennya itu dipotong pendek-pendek sepanjang 1 cm. Kemudian nanti kan dibungkus. Nah, cuma di sini kalau motong permennya itu panjangnya 1 cm, itu kan ada range minimum sama maksimum yang bisa ditoleransi. Kalau ketentuannya itu 1 cm, tapi motongnya lebih dari 1,2, yaitu maka terlalu panjang. Nanti bisa pengaruh sama ukuran ketika dibungkus. Sama halnya ketika motongnya terlalu pendek, di bawah 0,8 cm, itu juga nantinya kurang baik, nggak lolos inspeksi, karena nanti konsumen bisa kecewa, loh kok permennya kecil-kecil gitu. Di sini anggapannya, peluang produk yang masuk kategori 0,8 sampai dengan 1,2 cm, jadi peluang panjangnya permennya dipotong itu berada pada range 0,8 sampai 1,2 cm, itu berdistribusi continuous uniform. Jadi kalau kita motong permen, ya kan, harapannya permennya itu kan masih bisa ditoleransi asalkan terletak pada panjang 0,8 sampai 1,2 cm. Lah ini peluang, ya kan, anggapannya peluang permennya itu ketika dipotong, entah itu panjangnya 0,8, entah panjangnya itu misalkan 0,91, entah itu panjangnya 1,1, asalkan terletak pada range 0,8 sampai 1,2 cm, itu memiliki peluang yang sama. Sehingga diasumsikan, ya kan, berdistribusi continuous uniform. Kenapa dikatakan continue? Karena panjang permennya itu kan terletak antara 0,8 sampai 1,2 cm. Jadi variabel acak panjang permennya itu kan bisa juga di sini 0,81 gitu ya, atau bisa juga di sini 0,9, kalau benar-benar diukur 0,923 cm dan seterusnya. Jadi nilainya itu tidak bulat ya. Jadi nilainya itu bisa terletak pada sembarang ukuran gitu ya, asalkan berada pada range 0,8 sampai dengan 1,2 cm. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaannya, berapakah peluang
misalkan dipotong, ya, potongannya itu jadi misalkan berapakah ya kan peluang misalkan ukurannya itu ya kan tepat 1 cm. Kemudian berapakah peluangnya itu kalau tepat 1 cm, 1 cm berarti di sini nilai dari variabel X-nya itu sama dengan 1. Cuma 1 angka saja. Kemudian yang kedua peluang ya kan ukurannya itu kurang atau sama dengan 1. Berarti nilai dari variabel AC-nya itu kurang dari sama dengan 1. Kemudian ada peluang lebih dari 1. Kemudian kita lihat ya, kalau misalkan kita ingin menghitung peluang ya kan nilai dari variabel acaknya itu sama dengan 1. Peluang ya kan ketika variabel acak X-nya itu sama dengan 1. Oke, tadi kan range-nya itu ya minimumnya itu kan 0,8, maksimumnya itu kan 1,2. Oke. Jadi untuk mencari peluang di distribusi continuous, kita menggunakan fungsi dari probability density function. Jadi tadi di slide sebelumnya tadi, fungsi dari probability density function-nya untuk distribusi continuous uniform, ini kan ketika X-nya antara 0 sampai dengan B, fungsi dari probability density function-nya itu kan seper B min A. Ya, kita menggunakan ya kan fungsi dari PDF ini. Ketika menggunakan fungsi dari probability density function karena X-nya itu termasuk variabel yang kontinu, maka untuk mencari peluang ketika X bernilai tertentu itu menggunakan integral. Oke. Ketika X-nya bernilai 1, maka batas bawahnya itu juga 1, batas atasnya itu juga sama dengan 1. Cuma batas bawahnya di sini 1 min delta X gitu ya. Jadi delta X itu kan selisih antara ya kan batas atas sama batas bawahnya. Tapi karena ya kan nilai X-nya itu cuma 1 angka saja, maka sebetulnya batas atas sama batas bawahnya itu kan sebetulnya merupakan nilai yang berhimpitan. Sehingga delta X-nya itu sebetulnya kan mendekati 0. Oke, karena satu nilai ketika kita buat itu menjadi range batas atas sama batas bawah, maka sebetulnya batas atas sama batas bawahnya itu kan berhimpitan. Karena berhimpitan, ya kan, maka delta X-nya itu mendekati 0. Sehingga probabilitasnya kalau diintegralkan pakai PDF tadi, ketika X-nya itu merupakan satu nilai, maka probabilitasnya itu sama dengan 0, mendekati 0. Ya, jadi kenapa mendekati 0? Karena kalau misalkan X-nya itu antara A dan B, ini nilai X-nya ya. Nilai X itu kan merupakan himpunan titik-titik sepanjang garis ini. Kalau sepanjang garis A dan B ini, di mana A-nya 0,8, B-nya 1,2, titiknya itu jumlahnya kan tidak terhingga ya. Kalau misalkan kita mencari probabilitas X pada nilai tertentu, misalkan X-nya itu 1, maka probabilitas ketika X-nya 1 ini kan merupakan kemungkinan kejadian, satu kejadian ya kan di antara banyak kemungkinan kejadian yang dihasilkan dari banyak titik sepanjang garis tersebut. Nah, ini kan X sama dengan 1 kan satu titik. Padahal titik kejadian yang bisa terjadi antara range A dan B itu kan jumlahnya tidak terhingga. Sehingga kalau kita mau mencari probabilitas nilai variabel harganya itu cuma satu angka saja, maka sebetulnya ya kan probabilitasnya itu mendekati 0. Ya kan, karena kita bandingkannya itu satu kejadian dibandingkan dengan kemungkinan banyak kejadian yang jumlahnya tidak terhingga. Oke, bisa dipahami ya dari sini atau ada pertanyaan? Belum, Pak. Terus kemudian beda kalau kita mau mencari probabilitas ketika X-nya itu
ya kan, kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau kita mencari probabilitas X-nya itu kurang dari sama dengan 1, oke, berarti ini adalah daerah probabilitas ya ketika X-nya itu kurang dari sama dengan 1. Daerah yang diarsir ini. Maka ketika kita mencari probabilitasnya ketika X-nya kurang dari sama dengan 1, ini juga pakai fungsi dari PDF, probability density function-nya ini, atau kalau disimbolkan itu pakai fx, fungsi fx, maka diintegralkan. Jadi batas bawahnya itu A-nya itu 0,8, batas atasnya itu 1. Sehingga ya kan, kalau kita mencari berapakah peluang diameternya kurang dari sama dengan 1, peluangnya adalah 0,5. Karena 1 itu kan merupakan nilai tengahnya ya, nilai tengah antara 0,8 sampai dengan 1,2. Dan juga kalau mencari peluang diameternya lebih dari 1, berarti kita menggunakan fungsi density function fx, diintegralkan, tetapi batas bawahnya itu 1, kemudian batas bawahnya itu 1,2. Hasilnya juga 0,5. Ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan ya, misalkan probabilitasnya itu, carilah probabilitas, ya kan, ketika X-nya itu lebih dari 1,1 ini. Ini kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ini peluangnya berapa ini peluangnya? 0, Pak. Kok 0? Lebih dari 1,1. Oke, karena ini distribusi uniform ya, sebetulnya tanpa menghitung pakai integral pun sebetulnya bisa ditebak ya. Kalau X-nya lebih dari 1,1, berarti sebetulnya peluangnya itu 0,25. Kenapa kok 0,25? Karena range-nya kan 0,8 sampai dengan 1,2. Range 0,8 sampai dengan 1,2 itu menghasilkan probabilitas sebesar 1. Gitu ya. Jadi kalau range nilai dari variabel X-nya itu berada pada range yang delta X-nya sebesar 0,1, ya, maka itu merupakan akumulasi dari 1/4 semua kemungkinan kejadian yang bisa terjadi. Karena ini kan distribusinya kan uniform ya, kan sama terus ini, sama terus gitu. Contohnya kalau misalkan X-nya itu kurang dari sama dengan 1, berarti kan antara 0,8 sampai dengan 1. Nah, ini kan sudah mengakumulasi separuhnya. Makanya kan 0,5. Tapi kalau misalkan lebih dari 1,1, berarti itu kan akumulasi 1/4-nya. Sehingga probabilitasnya adalah 0,25. Oke, karena ini kan uniform gitu ya, uniform. Oke, baik, saya rasa kalau untuk distribusi uniform ini cukup mudah dipahami ya. Yang terpenting kalau menggunakan distribusi uniform itu harus tahu parameternya ya. Parameternya itu range nilai minimum sama nilai maksimumnya. Itu aja. Terus kemudian ada lagi distribusi triangular, ya sesuai dengan namanya, triangular segitiga ini. Jadi kalau distribusi triangular, ini tentunya juga punya parameter yang berbeda dengan distribusi uniform. Kalau distribusi uniform itu selama nilai variabel acaknya berada pada range minimum sampai dengan maksimum, maka probabilitas kejadiannya itu kan sama semuanya. Tapi kalau triangular ini berubah.
Jadi perubahannya itu secara linear pada rentang tertentu antara nilai minimum A sampai dengan nilai maksimum B-nya. Dan di distribusi triangular ini juga ada nilai modusnya atau yang paling sering terjadi. Contohnya misalkan, ya, kalau Anda melakukan perjalanan gitu ya dari kampus UB, misalkan mau ke kos-kosan gitu ya. Ini ketika Anda melakukan perjalanan, waktu paling kecilnya itu misalkan waktu yang paling cepat gitu. Paling cepat dari kos-kosan ke kampus UB itu 10 menit kalau pas kondisi seperti ini gitu ya, pas kampusnya sepi, jalanan sepi. Dan kemudian kalau pas kondisi rame-ramenya, musim mahasiswa aktif, ya kan, musimnya orang berangkat kerja, paling lama itu misalkan 20 menit. Kemudian dari pengalaman Anda, misalkan sudah 1 semester gitu melakukan bolak-balik kampus ke kos-kosan, ternyata yang paling sering itu perjalanannya itu misalkan bisa ditempuh selama 15 menit. Jadi itu sudah bisa mewakili distribusi triangular. Oke. Jadi kalau distribusi triangular, parameternya itu ada 3, ya, nilai yang paling kecil, nilai yang paling besar, kemudian nilai modusnya atau yang paling sering terjadi. Jadi nilai minimum sama nilai maksimumnya A dan B ini nantinya merupakan scale parameter. Ya, artinya scale parameter itu menunjukkan segitiganya itu kira-kira apakah segitiganya itu sempit atau segitiganya itu lebar. Nah, terus kemudian kalau nilai M-nya, modusnya ini menunjukkan shape parameternya, bentuknya itu. Apakah segitiganya itu miring ke kanan, miring ke kiri, atau segitiganya sama kaki. Kalau nilai M-nya, modusnya, itu misalkan sama dengan nilai tengahnya, maka nanti kan akan membentuk segitiga sama kaki. Gitu. Oke. Jadi dengan mengetahui 3 parameter ini, A nilai minimum, B nilai maksimum, dan M adalah nilai yang paling sering terjadi, maka kita bisa menggunakan, ya kan, probability density function-nya, PDF-nya, yang disimbolkan dengan Fx. Kalau kita sudah tahu probability density function-nya, yang disimbolkan dengan Fx-nya, maka kita bisa mencari besarnya probabilitas kejadian ketika X-nya itu bernilai pada range A sampai dengan B ini. Misalkan tadi Anda melakukan perjalanan gitu ya, paling cepat 10 menit, paling lama itu 20 menit, paling sering terjadi 15 menit, kemudian Anda menghitung kira-kira berapakah probabilitas ketika saya berangkat cuma membutuhkan waktu kurang dari 16 menit. Gitu. Nanti bisa dihitung berapakah probabilitasnya. Oke, jadi misalkan buat jaga-jaga aja gitu ya. Buat jaga-jaga misalkan mau ujian, mau ngasih spare waktu itu. Nah ini kira-kira kan perlu jaga-jaga agar jangan sampai telat gitu. Dan ketika menggunakan distribusi triangular ini, maka rumus dari probability density function-nya itu bisa menggunakan 2 ya. Pertama, kalau nilai X-nya itu terletak antara nilai minimum sampai dengan nilai modusnya. Oke. Jadi yang pertama ini kan ketika nilai X-nya itu terletak antara nilai A sampai dengan nilai modusnya. Nah, berarti nilai X-nya itu di sebelah kirinya garis ini. Maka menggunakan ya kan fungsi dari Fx-nya itu yang paling atas. Jadi kenapa pakai paling yang atas? Karena di sini pembilangnya itu
2 dikalikan dengan X min A. X-nya itu kan lebih besar daripada A. Oke. Terus kemudian kalau nilai X-nya itu terletak antara nilai modus sampai dengan nilai B-nya, maka pakai persamaan yang kedua ini. Pertama ini, ketika nilai X-nya itu di sebelah kirinya nilai modus atau di sebelah kanannya nilai modus, biar nilainya ini itu nilainya bisa positif gitu ya. Kan yang namanya probabilitas kan nggak ada yang nilainya negatif ya. Nilainya kan antara 0 sampai dengan 1. Oke, baik, sebentar lagi ini Zoom-nya berakhir ya. Nanti kalau berakhir gabung lagi di link yang sama ya.
Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kunci dari kita menggunakan berbagai macam distribusi itu harus tahu parameternya. Tadi kan kalau distribusi uniform itu parameternya A dan B, minimum sama maksimum. Tapi kalau triangular, distribusi parameternya itu ada ketambahan satu lagi, yaitu distribusi, yaitu parameter M atau nilai modusnya. Oke. Jadi kenapa ada parameter nilai modus? Karena pada distribusi triangular, ketika variabel acak X itu berubah nilainya, maka perubahan probabilitasnya, nilainya akan berubah secara linear. Gitu. Semakin mendekati nilai modusnya, maka probabilitasnya itu akan semakin besar. Karena modus itu kan yang paling sering terjadi. Jadi kalau nilai X-nya itu ya kan mendekati nilai modusnya, maka itu adalah kejadian yang probabilitasnya paling besar jika dibandingkan dengan nilai X ketika X-nya itu semakin menjauhi dari nilai modusnya. Oke, ini ada rumus untuk mencari min dan juga variansnya. Ini contoh kasusnya. Misalkan nilai ujian ya kan itu berdistribusi triangular. Jadi nilai ujian itu kan bisa dikategorikan termasuk variabel yang nilainya termasuk kontinu. Misalkan nilainya itu pakai skala 100 gitu. Maksimumnya 100. Nilainya itu kan bisa misalkan 71,5, 72,5 dan seterusnya. Apalagi kalau misalkan soal ujiannya itu bukan soal pilihan ganda, tapi soal isai. Jadi misalkan nilai ujian berdistribusi triangular dengan sebaran minimumnya itu paling minimum 70, maksimumnya itu 100. Dan modusnya itu 80. Jadi yang paling sering dapat nilai 80 itu yang paling banyak. Oke. Kemudian berapakah peluang nilainya tepat 83,4? Berapakah peluang nilainya lebih kecil atau sama dengan 85, dan berapakah peluang nilainya lebih besar daripada 85. Kalau kita lihat di sini, kan ada skill parameter ya. Jadi kalau distribusi triangular itu, kan skill parameternya itu seberapa lebar atau sempit dari bentuk distribusinya kan tergantung dari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Ini nilai minimumnya 70, nilai maksimumnya ini kan 100. Berarti berada pada range 30. Kemudian di sini nilai modusnya itu yang paling sering terjadi itu kan 80 ya. Jadi modus ya kan itu menunjukkan shape parameter ini. Jadi si parameternya itu ditunjukkan dengan nilai modusnya. Kalau nilai modusnya mendekati nilai minimumnya, maka bentuk segitiganya itu kan lebih condong ke kiri. Gitu. Kemudian pertama, ya kan, berapakah peluang nilainya itu tepat 83,4. Oke, karena ini distribusi kontinu, maka ketika kita akan mencari berapakah nilai peluangnya, ya, ketika X-nya itu bernilai tertentu, maka kita menggunakan ya kan integral dari fungsi density function-nya atau PDF-nya. Oke. Kalau misalkan probabilitas yang kita cari itu adalah ketika
variabel acak X-nya dalam hal ini adalah nilainya itu berupa satu angka, maka di sini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya itu X, kemudian batas bawahnya itu juga X, tetapi dikurangi dengan delta X. Dengan catatan, ya kan, delta X-nya itu mendekati 0. Oke. Kenapa mendekati 0? Karena ini kan satu nilai. Satu nilai itu ketika kita integralkan dan kita mencari nilai saja, satu nilai itu dijadikan menjadi batas atas sama batas bawah. Tetap aja di sini batas atasnya 83,4, batas bawahnya 83,4, tapi dikurangi dengan delta X. Tapi delta X-nya itu mendekati 0, biar tidak merubah, ya kan, arti dari bahwa X-nya itu cuma satu nilai saja. Dan kalau untuk nilai dari fx-nya, maka ini ada dua ya fx-nya ini. Jadi tergantung apakah x-nya itu nilainya di bawahnya modus atau di atasnya modus. Kalau nilai x-nya itu di bawahnya modus, maka menggunakan persamaan PDF yang pertama. Kalau nilai x-nya itu lebih besar dari modus, maka menggunakan nilai yang di bawah ini. Tujuannya agar pembilangnya ini bisa bernilai positif. Ya. Karena kalau kita mencari probabilitas itu kan pasti nilainya positif ya, nggak ada probabilitas yang nilainya itu negatif. Kejadian yang tidak mungkin itu artinya probabilitasnya itu 0. Tapi kalau kejadian yang sudah pasti terjadi, itu probabilitasnya itu nilainya sama dengan 1. Kalau kita mencari probabilitas di mana variabel X-nya itu cuma satu nilai saja, berarti kan cuma satu titik aja. Maka ya kan pasti besarnya probabilitas ketika nilainya tepat, ya kan satu nilai yaitu 3,4, maka probabilitas 0. Karena apa? Karena ini kan nilai ini dianggap sebagai variabel yang sifatnya itu kontinu ya. Kalau misalkan tadi nilainya itu antara 70 ya kan sampai dengan 100. Ya kan tadi kan membentuk distribusi triangular. Ini modusnya ini kan 80 ya. Oke. Maka kalau kita mencari nilai X-nya tepat 83,4, itu mendekati 0. Terletak pada titik sepanjang garis ini. Tapi berbeda ketika kita mencari probabilitas ketika X-nya itu kurang dari 85 atau membentuk sebuah range nilai tertentu. Baru kita lihat, ya kan, misalkan X-nya itu kurang dari 85. Oke, tadi kan modusnya itu kan 80 ya. Jadi tadi nilai minimumnya itu 70, modusnya itu 80, kemudian nilai maksimumnya itu kan 100. Jadi kita cari ya kan probabilitas ketika nilainya itu kurang dari sama dengan 85. Kalau kita lihat tadi bentuk distribusinya kan seperti ini ya. Ini modusnya itu 80. Kemudian nilai maksimumnya itu 100. Oke. 85 itu berarti daerahnya itu kan bisa dibagi menjadi dua ya. Daerah yang pertama itu berada pada interval 70 dan 80. Kita bisa menggunakan fx-nya ini. Jadi PDF-nya kita menggunakan PDF ini agar pembilangnya itu ya kan nilainya positif. Jadi X min A. Kalau X-nya antara 70 dan 80,
Ya kan? Ini pasti kan X-nya itu pasti lebih besar daripada A, yang besarnya itu 70. Kita menggunakan PDF, fungsi PDF yang ini. Nah, terus kemudian kalau 85 berarti kan ada lagi X yang intervalnya itu antara 80 dan 85. Sehingga kita menggunakan ya kan fungsi PDF yang disesuaikan, yaitu ketika fungsi PDF-nya itu untuk X yang nilainya lebih besar daripada modusnya. X antara 80 85 ya kan ini kan pasti nilainya lebih kecil daripada nilai B yang besarnya 100, sehingga kita bisa pakai PDF ini. B min X untuk yang nilai X-nya itu lebih besar daripada nilai modusnya. Oke, dengan integral ini akhirnya bisa ketemu bahwa probabilitas ketika X-nya, ketika nilainya kurang dari 85 itu sebesar 5/8. Artinya, ya kan, 5/8 kemungkinannya itu cukup besar bahwa nilai siswanya itu antara 70 sampai dengan 85. Jadi bisa separuh lebih yang nilainya itu berkisar dapat 85 sampai dengan 100, probabilitasnya itu berarti cuma 3/8, jauh lebih sedikit. Oke, baik, dari sini apa ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang begitu dipahami? Belum, Pak, dari saya, Pak. Oke, jadi pada intinya ini mungkin sudah saya ngomongkan berulang-ulang kali ya. Jadi kalau menggunakan distribusi probabilitas, pertama itu harus tahu variabelnya, gitu ya. Padahal variabelnya itu ini discrete atau continue, ya. Terus kemudian setelah itu tahu parameternya, gitu. Kalau sudah tahu variabelnya sama parameternya, saya rasa di sini tinggal memilih, ya kan, distribusi mana yang dianggap paling cocok. Oke. Terus kemudian untuk mencari min-nya atau rata-ratanya, oke, ini juga menggunakan persamaan ya, pakai integral juga. Tapi karena tadi bentuknya itu triangular, ya kan, yang bentuknya seperti ini, ada nilai A, ya kan, ada nilai M, kemudian ada nilai B. Kalau misalkan kita integralkan, langsung aja kita integralkan antara A dan B seperti ini kurang cocok gitu ya. Karena pola dari fx-nya itu kan bentuknya kan sudah berbeda. Antara A sampai dengan M itu naik, antara M sampai dengan B itu kan turun. Sehingga kalau bentuknya seperti ini, maka kita pecah. Ya kan, yang pertama itu batasnya antara 70 sampai dengan 80, antara A sampai dengan M, kemudian yang kedua batasnya antara 80 sampai dengan 100, antara M dengan B. Gitu. Jadi karena triangular, ini nggak bisa langsung ya kan, dibuat A sampai dengan B seperti ini. Kemudian ini distribusi yang terakhir ya untuk pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Ada distribusi beta. Jadi distribusi beta ini juga ada mirip-miripnya dengan distribusi angular. Ya. Cuma distribusi beta ini parameternya itu pakai parameter shape alpha 1 dan alpha 2.
Dan kemudian variabel ajaknya itu dalam rentang 0 sampai dengan 1. Jadi ketika variabel ajak di distribusi beta itu nilainya antara 0 sampai dengan 1, maka peruntukannya itu juga untuk peruntukan kasus-kasus yang khusus. Oke. Jadi contoh, ya kan, variabel acak yang nilainya antara 0 sampai dengan 1, itu contohnya adalah variabel acak yang menunjukkan proporsi random. Oke ya, tahu ya proporsi ya. Proporsi itu apa proporsi kira-kira? Proporsi, porsi, ya kan, bagian gitu ya. Jadi kalau misalkan diibaratkan ada kue gitu, kue itu ketika misalkan dibagi-bagi ke 10 orang, dibagi ke 5 orang, maka tiap orang itu tentunya akan mendapatkan ya kan potongan kue dengan ukuran yang berbeda-beda. Ketika satu kue itu dibagi ke 10 orang, tentunya proporsi tiap orangnya itu semakin kecil ya kan ukuran kuenya. Tapi kalau kuenya dibagi ke 5 orang, kuenya tadi dengan ukuran yang sama, maka proporsi untuk tiap orang dapat kue itu kan menjadi lebih besar. Proporsi itu pasti nilainya antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Kalau misalkan kue tadi dibagi ke 10 orang ya kan dengan porsi yang sama rata, maka tiap orang dapat proporsi 0,1. Kalau dibagi ke 5 orang sama rata, tiap orang dapat proporsi 0,2. Kalau misalkan ada orang yang tidak kebagian, maka dia ketika tidak kebagian, maka proporsinya itu 0 gitu ya. Oke. Proporsi ini bisa proporsi sukses dalam grup gitu ya. Proporsi cacat dalam sebuah batch produksi, ya kan, proporsi sumber daya dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau di distribusi beta simbolnya itu B, kemudian parameternya alfa 1 dan alfa 2. Dan kemudian fungsi dari PDF-nya, oke, ini adalah fungsi dari PDF-nya. Kalau kita mau mencari besarnya probabilitas, maka kita bisa menggunakan fungsi probability density function-nya ini. Misalkan kita ingin mencari probabilitas ketika sebuah proporsi yang sukses, ya kan, itu antara 0 sampai dengan 0,5. Kita bisa menggunakan fungsi dari PDF ini. Kemudian sebelum menggunakan fungsi PDF ini, maka sebelumnya kita juga perlu mencari ya nilai parameter alfa 1 dan alfa 2-nya, di mana alfa 1 dan alfa 2 itu nilainya lebih dari 0. Oke. Jadi parameter alfa 1 dan alfa 2 di distribusi beta itu merupakan parameter shape ya. Jadi parameter shape ini nantinya akan membentuk kalau fungsi dari density function di distribusi beta itu digambarkan dengan nilai X yang berbeda-beda, maka nilai alfa 1 dan alfa 2 itu akan bentuk ya kan kurva yang bentuknya macam-macam ini. Contohnya kalau misalkan alfa 1-nya sama dengan alfa 2 nilainya 0,5, maka bentuk kurvanya itu seperti kurva bak mandi gitu ya, yang bentuknya seperti U. Untuk mencari nilai alfa 1 sama alfa 2, ya kan, ini ada persamaannya, bisa menggunakan pendekatan mean dan variance, ataupun bisa menggunakan pendekatan mode dan concentration. Distribusi beta ini juga ada hubungannya dengan distribusi continuous uniform. Jadi kalau distribusi continuous uniform,
ya kan, yang parameternya itu nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 1, itu sama dengan distribusi beta dengan parameter alfa 11 dan alfa 2-nya nilainya 1. Distribusi beta ya kan bisa juga ya kan sama dengan distribusi triangular. Jika distribusi triangular nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 1, nilai modusnya itu 0, maka itu sama dengan distribusi beta dengan parameter alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 2. Jadi distribusi beta ini untuk yang nilainya parameternya tertentu itu bisa sama dengan distribusi continuous uniform maupun distribusi triangular. Oke. Yang membedakan distribusi beta dengan distribusi misalkan yang sebelumnya seperti distribusi triangular, kalau di distribusi beta itu variabel acaknya itu nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi variabel acaknya itu contohnya menunjukkan jumlah proporsi. Jadi kalau di distribusi beta nilai, tapi nilainya antara 0 sampai dengan 1 aja. Jadi memang kadang-kadang kalau untuk kasusnya itu hampir mirip ya, distribusi beta sama distribusi triangular. Tapi kalau di distribusi beta, ya, itu ada mungkin sesuatu yang membedakan dengan distribusi triangular maupun distribusi uniform, yaitu kalau di distribusi beta, nilai dari variabel acaknya itu antara 0 sampai dengan 1 saja. Oke. Contohnya, ya kan, ini contohnya penggunaan distribusi beta. Oke. Ini contohnya sama dengan yang sebelumnya tadi ya, sama-sama nilai ujian. Nilai ujiannya ini minimumnya 70, maksimumnya 100, modusnya 77,5. Jadi nilai ujian ini itu anggap aja berdistribusi beta. Kalau contoh yang sebelumnya tadi itu kan dianggap berdistribusi triangular. Terus kemudian berapakah peluang nilai tepatnya 83,4? Oke. Kalau kita mencari peluang tepat satu nilai di distribusi kontinu, itu pasti memang biasanya peluangnya itu mendekati 0 ya. Karena kita membandingkan satu nilai yang tepat pada satu titik, sedangkan pembandingnya itu banyak titik sepanjang range nilai tersebut. Oke. Terus kemudian kita coba ya kan, kalau tadi nilainya itu diasumsikan berdistribusi beta, kita cari nilainya lebih kecil atau sama dengan 85. Maka ya kan karena distribusi beta tadi itu PDF-nya itu ya kan tidak dibagi menjadi dua nilai seperti triangular, maka kita bisa langsung mengintegralkan antara batas bawah 70 sampai dengan batas atasnya itu 85. Di mana ini adalah ya kan fungsi dari PDF distribusi betanya. Jadi untuk mencari PDF-nya ini, maka terlebih dahulu kan mencari nilai ya kan alfa 1 sama alfa 2-nya. Untuk mencari nilai alfa 1 sama alfa 2-nya, ini ada persamaannya tadi. Jadi untuk persamaannya tadi, ya kan membutuhkan input, nilai yang paling kecil, atau yang paling minimum, nilai yang paling besar, ya kan, dan juga nilai yang paling sering terjadi.
Oke, jadi sama-sama nilainya, ya kan? Tapi kalau misalkan diasumsikan mengikuti distribusi triangular sama distribusi beta, maka PDF-nya itu yang digunakan itu juga berbeda. Oke ya. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sampai sekian. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya mengenai mekanisme UTS-nya Pak. Oke, kalau mekanisme UTS-nya nanti UTS-nya itu dilakukan di kelas, gitu ya, dilakukan di kelas ujian tulis. Terus kemudian kalau sifatnya open ya, sifatnya kemungkinan open ya. Ini cuma masih belum saya koordinasikan ya dengan kelas yang lainnya karena teori probabilitas ini kan kelasnya paralel 3 kelas. Jadi UTS-nya untuk besok itu soalnya sama dan juga dilakukan di jam yang sama. Tapi kemungkinan sifatnya sih open ya, karena terkait juga dengan open tabel dan bawa kalkulator gitu ya. Oke, baik, ada pertanyaan lain? Sama mau nanya Pak, buat UTS-nya kisi-kisinya kira-kira apa saja ya Pak? Kalau untuk UTS-nya mulai dari yang bab paling akhir itu distribusi probabilitas diskrit, terus kemudian sama materi yang sebelumnya juga ya, yaitu tentang probabilitas gitu ya, menghitung probabilitas gitu. Jadi mulai dari materi yang pertama sampai dengan materi yang terakhir, distribusi probabilitas diskrit. Kalau distribusi probabilitas kontinu, seperti yang saya sampaikan hari ini, itu masuk di materi untuk ujian akhir semester, tidak masuk di UTS. Oke, ada lagi? Oke, baik, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi kali ini. Kita sampai jumpa Kamis besok lusa di ujian tengah semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.